Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di diskusi Jaringan Islam Liberal. Malam ini seperti biasa kita akan mendiskusikan satu tema yang sama sekali tidak memiliki kaitan langsung dengan peristiwa-peristiwa di luar. Orang di luaran bicara tentang Jokowi, kita di sini bicara tentang hukum bagi para penghina Nabi. Lebih spesifik lagi membedah pemikiran Qadiriyah, tokoh yang sangat klasik sekali, yang biasanya dijadikan sebagai dasar oleh umat Islam mayoritas, oleh umat Islam para ulama belakangan, apakah orang itu masuk ke dalam kategori sudah menghina Nabi atau tidak. Jadi apa yang dimaksud dengan menghina Nabi? Sebagian teman di Indonesia ini kan banyak orang yang menganggap seorang pemikir sudah menghina Nabi, padahal dia tidak menghina Nabi. Ada juga kan, dulu ada Pak Said Agil Sirot dianggap menghina, ada Gus Dur juga. Jadi beberapa orang yang tidak punya niatan untuk menghina Nabi lalu dianggap sudah menghina Nabi. Itu siapa yang mendefinisikan? Buku dengan judul ini 2 jilid dalam bahasa Arab, judulnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, menjelaskan sebenarnya sejarah kehidupan Nabi dari awal sampai akhir dan bagaimana orang-orang Islam memperlakukan Nabi. Ini buku ini di awalnya indah sekali, 2 jilid. Bagian awal bicara tentang karakter, sifat, kebiasaan Nabi, kehebatan Nabi. Ada yang saya suka, Mas Ulil. Ada satu bagian di dalam buku ini, katanya gini, Nabi itu innahu idza arada an yatazawwaqa in syaqqatil ardu wa batal'at gha'itahu wa baulahu wa fahat min tilka tibatun raihah. Rasulullah itu kalau mau bunuh ya, in syaqqatil ardu, bumi itu terbelah, in syaqqat, wa batal'at baulahu wa gha'itahu, lalu bumi itu menelan kotoran Nabi, wa fahat min tilka tibatun raihah, dari sela-sela bumi itu tersembur aroma yang harum sekali. Ini itu bagian-bagian awal di buku itu, isinya ya pujian kepada Nabi. Seperti misalnya di buku ini juga disebutkan ada Anas bin Malik. Suatu waktu Rasulullah berkunjung ke orang tua Anas bin Malik. Kemudian karena tidak ada AC saat itu, Rasulullah keringetan. Lalu keringat Rasulullah itu diperas, baju Nabi diperas oleh ibu dari Anas bin Malik, dimasukkan ke dalam botol. Lalu kata ibunya Anas bin Malik, atyabuti, jadi keringat Nabi ini adalah paling harumnya parfum. Itu ada juga di buku ini, Qadiriyah ini. Jadi di bagian awal buku ini bicara tentang hal-hal yang indah di dalam diri Nabi, di dalam karakter sampai kepada tubuh Nabi. Di buku ini juga dibicarakan kalau Nabi itu berbicara, kebetulan di situ ada tembok, maka tembok itu memancarkan cahaya terpendam. Ada di buku ini. Saya sambil mikir, ingat-ingat Pak Rin, gimana penjelasannya dari sudut saintifik. Jadi buku ini isinya adalah pujian-pujian kepada Nabi. Karena dia memuji terlampau tinggi kepada Nabi, maka dampaknya orang yang mencaci kepada Nabi, di bagian yang kedua dari buku ini, itu sanksinya menjadi berat sekali. Itu berat, boro-boro mencaci Nabi, mencaci sahabat Nabi, mencaci keluarga Nabi, sanksi hukumnya berat sekali. Biar saya tidak jadi narasumber, ini ada Mas Ulil, jadi membedah buku ini, memberikan perspektif siapa Qadiriyah. Qadiriyah itu bukan orang Jawa, orang jauh sana itu, orang Andalus, jadi jauh.
apa yang ditulis di dalam buku ini dan memberikan perspektif secara umum siapa yang masuk ke dalam kategori mencaci Nabi dan tidak. Nanti Pak Zainul memberikan latar sejarahnya, bagaimana para penguasa misalnya memperlakukan orang-orang yang dikategorikan mencaci Nabi, siapa yang punya otoritas untuk menentukan bahwa orang ini sudah mencaci Nabi atau bukan. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan Mas Udin setengah jam cukup lah ya. Silakan Mas. Terima kasih Mas Muksid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di diskusi Jil pada bulan ini. Di luar sana orang sedang berdiskusi mengenai 10 orang yang disebut Dahlan Iskan. Kali itu berdua, men. Topik nih. Di ruangan ini kita untuk sementara melakukan isolasi diri dari peristiwa-peristiwa politik yang rendah itu dan berdiskusi mengenai sesuatu yang agak antik sebetulnya tentang diskursus hukum Islam tentang para penghina Nabi. Tema ini jelas tidak ada kaitan dengan Dahlan Iskan atau Sultan Batu Gana. Tetapi tema ini secara tidak langsung berkait dengan sejumlah peristiwa-peristiwa besar yang kita alami akhir-akhir ini, terutama kaitannya dengan kontroversi yang baru muncul belakangan sekitar film The Innocence of Muslim, peristiwa yang disebut dengan blasphemy atau penodaan agama. Nah, peristiwa semacam ini akan muncul terus saya kira. Nah, sayangnya di dalam tubuh umat Islam ini tidak ada diskusi yang mendalam, melihat kembali, melakukan semacam stop of name ya, melihat kembali bagaimana diskursus mengenai penghinaan agama ini itu didiskusikan di dalam khazanah dan literatur Islam. Perbedaan antara para sarjana Islam di dalam mendiskusikan masalah ini dan seterusnya. Nah, itu saya tidak melihat ada diskusi yang mendalam mengenai soal ini. Nah, malam ini kita mencoba melalui diskusi kecil ini untuk masuk di dalam diskursus klasik ini. Nah, titik masuk kita melalui sebuah karya yang sangat penting sekali. Karya ini ditulis oleh seorang qadhi, Qadhi Iyad. Ini salah satu pemikir penting dari mazhab Maliki. Saya akan sebutkan nama lengkapnya. Nama lengkapnya adalah Abul Fadl Iyad bin Musa bin Iyad ibn Amrun, Musa bin Iyad bin Muhammad bin Abdullah bin Musa bin Iyad al-Yakhsubi. Biasanya dia dikenal sebagai Qadhi Iyad al-Yakhsubi. Itu selalu dua nama itu disebut bersamaan. Dia tinggal di Andalusia. Andalusia itu nama klasik untuk Spanyol ketika tanah ini berada dalam kekuasaan Islam. Persisnya dia bukan di semenanjung Iberianya di Spanyol, tapi di kawasan yang sekarang itu ada di Maroko sebetulnya, di seberangnya Spanyol, tapi menjadi bagian dari Spanyol. Jadi ada wilayah di kawasan Maroko di pinggir Selat Gibraltar, namanya Kute, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan Sabtah, ya. Sabtah itu satu kota wisata di daerah Maroko bagian utara, di dekat Selat Gibraltar. Nah, Qadhi Iyad lahir di situ. Nah, dia lahir pada saat Spanyol di bawah dinasti Almoravidun. Jadi setelah runtuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang berjaya cukup lama. Jadi sebetulnya Qadhi Iyad itu hidup di dalam era yang penuh dengan turbulensi sebetulnya. Pasca keemasan
Andalusia. Jadi dia hidup di Spanyol. Dia dikenal sebagai salah satu ulama penting dalam tradisi mazhab Maliki. Nah, bukunya ini judul lengkapnya adalah Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Asy-Syifa artinya adalah obat, ya, atau cure, obat tentang hak-hak Nabi. Jadi ini perkenalan atau introduksi tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang Islam terhadap Nabi. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai isi buku ini. Buku ini itu meskipun dikarang oleh ulama Maliki, tetapi dia dirujuk oleh sebagian besar ulama Islam dari berbagai mazhab, termasuk Syafi'i, Hanafi maupun Hambali. Ketika mereka berbicara mengenai hukum bagi orang-orang yang menista atau mencaci Nabi. Karena untuk pertama kali ada sebuah karya yang cukup komprehensif mengenai tema ini. Sorry, saya belum menyebut Titi Mangsa ya, atau masa hidupnya Qadhiyah. Beliau meninggal tahun 1149. Jadi kira-kira sezaman dengan Al-Ghazali sebetulnya. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Ini meninggal tahun 1149. Saya kira dalam satu waktu mereka sezaman, meskipun Al-Ghazali di timur, Qadhiyah di barat. Saya kira mereka nggak pernah bertemu ya, tapi sezaman. Jadi ini ulama yang hidup pada abad 11. Nah, bukunya ini sangat terkenal sekali, dikenal dengan kitab Asy-Syifa. Ya. Ada dua Asy-Syifa yang terkenal dalam dunia Islam itu. Asy-Syifa karangan Ibnu Sina tentang filsafat. Yang kedua Asy-Syifa yang ini. Nah, Asy-Syifa yang ini gabungan antara ini semacam sirah Nabi, sebagian mengenai fikih, sebagian mengenai sejarah ya. Jadi ini kombinasi antara berbagai genre atau jenis-jenis penulisan yang berbeda-beda. Nah, tetapi karya ini sangat penting sekali. Hampir semua orang merujuk karya ini. Nah, karya ini terdiri dari dua bagian atau tiga bagian pokok. Yang pertama adalah bagian pertama tentang mengenai keunggulan dan keistimewaan Nabi. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua berbicara mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam terhadap Nabi. Hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang Islam terhadap Nabi. Saya kira inti dari kitab ini adalah bagian dua ini. Jadi misalnya bagian kedua ini berdua bagian atau tiga bagian pokok. Yang pertama adalah bagian pertama tentang mengenai keunggulan dan keistimewaan Nabi. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua berbicara mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam terhadap Nabi. Hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang Islam terhadap Nabi. Saya kira inti dari kitab ini adalah bagian dua ini. Jadi misalnya bagian kedua ini berbicara mengenai, ada banyak pasal mengenai misalnya kewajiban menaati Nabi, kewajiban mengikuti Nabi, hal-hal yang diceritakan oleh para ulama salaf, ulama awal mengenai Nabi, pasal mengenai bagaimana hukumnya orang yang tidak mengikuti perintah Nabi, ada bab tentang kewajiban mencintai Nabi, itu pahala orang yang mencintai Nabi, tentang bagaimana orang-orang terdahulu, ulama yang terdahulu dan generasi terdahulu, bagaimana cara mereka mencintai Nabi, tanda-tanda kecintaan pada Nabi. Kemudian ada bab juga tentang kewajiban memuliakan Nabi dan berbuat baik kepada Nabi. Kemudian ada bab tentang hukumnya membaca salawat kepada Nabi. Kenapa orang Islam selalu kalau disebutkan nama Nabi membaca Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu selalu begitu kan? Nah, itu di sini diterangkan. Setiap nama Nabi disebut, otomatis orang Islam akan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam.
kadang-kadang kalau di dalam diskusi akademik agak sedikit awkward ya. Sarjana Muslim yang menerbitkan buku di Barat biasanya itu menghilangkan ini karena dianggap ya terlalu mengulang-ulang terus peace be upon him, peace be upon him, peace be upon him itu kelamaan, jadi akhirnya apa itu disingkat aja lah, sudah sekali aja, selebihnya tinggal ikut aja, nggak usah SAW setiap kali kan tidak enak. Biasanya kalau di dalam tradisi akademik istilah SAW atau SOAM atau PBUH ya, peace be upon him dalam bahasa Inggrisnya, itu bisa dihilangkan. Tapi kalau di dalam tradisi penulisan di kalangan umat Islam itu biasanya tidak dihilangkan karena itu bagian dari tradisi yang bahkan mungkin mendekati keharusan. Ya, kemudian bab ketiga ini juga penting. Di situ ada pasal-pasal mengenai tentang kemaksuman Nabi, ya, tentang kemaksuman Nabi. Maksum itu artinya bahwa Nabi itu tidak bisa berbuat salah. Ada pasal panjang mengenai ini. Perbedaan pendapat mengenai hal ini di antara para ulama. Nabi itu tidak bisa salah dalam hal apa? Apakah tidak bisa salah semuanya, atau tidak bisa salah hanya terkait dengan tugas beliau sebagai seorang Nabi? Apakah Nabi? Jadi ini perbedaannya banyak sekali. Apakah Nabi boleh berbuat dosa? Dosa kecil, dosa besar. Nah, itu ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan Nabi tidak mungkin. Silakan. Ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi tidak boleh berbuat dosa besar saja. Ada yang mengatakan tidak boleh berbuat dosa besar dan kecil. Ada yang mengatakan tidak boleh berbuat dosa besar yang menimbulkan syirik misalnya. Jadi perbedaan antara ulama mengenai masalah ini sangat menarik untuk dikaji. Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat bahwa Nabi itu bisa berbuat kesalahan, tetapi kesalahan yang tidak fatal, kesalahan yang dalam kategori dalam bahasa Arab disebut dengan as-sahwu. Sahwu itu apa? Ya kelalaian. Itu bisa, tapi berbuat dosa besar tidak bisa. Jadi Ibnu Taimiyah yang dianggap sebagai tokoh penting dalam gerakan Islam yang tanda kutip fundamentalis, dia punya pendapat yang menurut saya menarik. Dia mengatakan bahwa bisa Nabi itu melakukan kesalahan kecil. Ya, contoh yang selalu disebut adalah Nabi pernah mengabaikan seorang yang buta, Ibnu Maktum, yang direkam di dalam Al-Quran melalui surat Abasa. Nabi diceritakan didatangi oleh seorang tokoh Quraisy yang punya kedudukan tinggi. Kemudian ada orang yang buta dan tidak punya jabatan, orang yang tidak bergengsi lah, wong cilik. Nah, Nabi mengabaikan orang wong cilik ini dan memberikan perhatian terhadap tokoh Quraisy yang lebih bergengsi ini dengan harapan Nabi bisa mengislamkan dia. Nah, orang yang wong cilik ini diabaikan Nabi, kemudian ditegur oleh Allah melalui sebuah surat dalam Abasa. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, ya itu contoh bahwa Nabi lalai. Tapi ini bukan dalam kategori dosa besar ya. Kelalaian sebagai manusia biasa sebetulnya. Ada yang mengatakan Nabi tidak mungkin lalai. Dan para ulama yang berpendapat seperti ini mencoba untuk menjustifikasi kisah mengenai Ibnu Maktum ini dengan berbagai cara. Begitu rupa sehingga menghilangkan kontradiksi antara ayat ini dengan doktrin tentang kemaksuman atau tentang infallibility Nabi. Nabi tidak mungkin salah. Nah, di dalam bab ketiga ini, bagian terakhir, saya ngatakan ada 4 bab, ya, ada 4 bagian. Bagian yang terakhir yang keempat, nah di situ terdapat bab yang menjadi pokok pembicaraan kita pada malam ini.
yaitu tentang di ujung kitab ini ya, di ujung buku ini, karya ini ada bagian khusus mengenai fi hukmi man sabballaha ta'ala wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa kutubahu wa ala nabi wa azwajahu wa sahbahu, tentang hukum bagi orang-orang yang mencaci sabballah. Mungkin dalam bahasa sekarang itu blasphemy, mencemooh atau menghina Allah, malaikat, para nabi-nabi, kitab-kitabnya, keluarga Nabi, istri-istri Nabi, dan kemudian sahabat Nabi. Hukumnya bagaimana? Nah, sebetulnya diskusi pada malam hari ini kita fokusnya di sini. Fokusnya mengenai hukum bagi orang-orang yang menghina Nabi. Oke. Nah, saya akan masuk dalam tema ini. Mengenai isu ini, Qadhiyat menjelaskan perbedaan pandangan di antara para ulama, terutama ulama di kalangan mazhab Maliki, tapi juga mazhab di dalam ulama dalam mazhab yang lain. Ada banyak isu yang didiskusikan di dalam bab ini. Ada isu tentang hukum bagi orang yang menghina Allah khususnya, kemudian menghina Nabi, menghina keluarga Nabi, dan menghina para sahabat Nabi. Itu dibeda-bedakan. Bab ini dibuka dengan statement yang menarik. Kata Ibnu Yad, saya bacakan teksnya supaya Anda merasakan ada feel-nya, rasanya kita kuning. Ini kita kuning ini, meskipun ini putih tapi ini sudah kuning. Kalau Anda punya mata khusus, warnanya kuning. Bukan biru, Mas. Bukan biru. Ini kita kuning. Bab mengenai hukum bagi para penghina Nabi atau penghina Allah dan seterusnya dibuka dengan statement yang menarik. Kata Ibnu Yad, la khilafa anna sabballahi ta'ala minal muslimina kafirun halalud dam. Tidak ada perbedaan di antara para ulama Islam tentunya ya, dari berbagai mazhab, bahwa orang yang menghina, mencemooh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Islam ya, mereka itu adalah kafir hukumnya, halalud dam, dan darahnya halal. Jadi siapapun yang menghina Tuhan dari kalangan orang Islam, mereka kafir dan darahnya halal. Jadi siapapun yang menghina Tuhan dari kalangan orang Islam, mereka kafir dan darahnya halal. Nah, ada perbedaan pendapat sedikit mengenai apakah kalau mereka disebut kafir dan darahnya halal itu, apakah langsung dibunuh? Atau ditunggu dulu mereka itu disuruh bertobat, istitabah istilahnya. Jadi mereka harus diuji dulu, diinvestigasi. Kenapa mereka mencemooh Tuhan? Apa alasannya? Kemudian setelah itu disuruh bertobat dulu. Kalau dia mau bertobat, maka dia tidak dibunuh. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, menolak tetap melakukan cemoohan, maka dia akan dibunuh. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tidak perlu dimintai pertobatan, tidak perlu ada istighfar. Begitu orang itu menghina Allah dan menghina Nabi dan seterusnya, maka dia harus dibunuh tanpa ada babi bu. Begitu dia mencemooh, dia langsung dibunuh. Tidak perlu diminta pertobatan. Nah, ini statement awal. Saya kira ini posisi yang hampir semua mazhab dalam Islam mengatakan hal yang sama, saya kira. Terutama dalam mazhab Maliki. Nah, setelah itu ada satu pembahasan yang menarik tentang tentang ada kasus yang diceritakan oleh Qadhiyat
kasus yang menyangkut seorang namanya Harun ibn Habib. Ini kasus real yang terjadi di Cordova di Spanyol pada saat itu. Nah, Harun bin Habib dia ini saudara Abdul Malik bin Habib. Abdul Malik bin Habib ini seorang ahli fikih yang hidup di Andalusia ketika itu. Nah, konon Harun bin Habib ini saudaranya seorang kiai atau seorang anggota MUI Spanyol ketika itu, kira-kira gitu, yang cukup alim. Nah, Harun bin Habib itu punya watak yang cepat marah, cepat emosian dan temperamental ya. Nah, dia pernah mengatakan satu ketika dia pernah terkena sakit satu ketika, yang sakit yang keras sekali, tapi tiba-tiba dia sembuh. Nah, setelah sembuh dia memberikan komentar seperti ini: laqaitu fi maradi hadza ma law qataltu Abu Bakrin wa Umar lam astaujib hadza kullah. Saya menderita sakit luar biasa yang kalaupun saya itu membunuh sahabat Umar dan Abu Bakar, saya nggak layak mendapatkan penyakit ini. Begitu menderitanya penyakit ini. Penderitaan yang saya alami karena penyakit ini begitu rupa, sehingga kalaupun saya membunuh dua sahabat utama dalam Islam, yaitu Abu Bakar dan Umar, nggak layak saya diberikan penyakit ini. Lebay banget sebetulnya. Jadi hashtagnya lebay. Twitter ya. Nah, kemudian statement ini, karena statement ini dikemukakan oleh seorang saudara kiai besar, jadi isu, jadi headline di koran lokal ketika itu. Dibicarakan kan, gimana ini? Ada orang yang melontarkan statement yang isinya secara tidak langsung menghina Tuhan. Artinya, dia kan seperti protes kan. Masa Tuhan memberikan penyakit saya seperti ini? Bahkan kalau saya membunuh Abu Bakar dan Umar pun saya nggak dikasih penyakit seperti ini. Apakah dia dengan statementnya itu dianggap blasfemi atau tidak? Dianggap mencemooh Tuhan atau tidak? Nah, ini menarik. Ada perbedaan pendapat ketika itu tentunya kan. Terjadi diskusi di antara para ulama di Andalus ketika itu. Ada kontroversi di Kompas ketika itu lah, kira-kira gitu kan. Ada yang mengatakan Kompasiana. Bukan Kompasiana, kalau Kompasiana kan jelas, ini Kompas resmi. Kompas resmi Andalus ketika itu memberitakan perbedaan pendapat di antara para ulama ketika itu. Ada seorang ulama namanya Ibrahim ibn Husain. Ini bukan Ibrahim Husain bapaknya Mas Nadir Husain Shah, bukan. Ibrahim Husain pada saat itu dia mengatakan orang ini menghina Tuhan dengan statementnya itu dan harus dibunuh. Wa anna mudammana qawlihi tajwirun lillahi ta'ala, bahwa secara tidak langsung, secara implisit statement Harun bin Habib ini sebetulnya dia menganggap Tuhan itu berbuat kejahatan kepada dia. Tajwirun, menganggap Tuhan itu zalim pada dia. Nah, tetapi yang menarik, karena saudaranya juga seorang kiai, kan juga ditanya bagaimana pendapat Bapak Abdul Malik ibn Habib, saudara atau kakaknya Harun bin Habib, mengenai statement adik Anda itu. Dia mengatakan enggak, dia tidak, dengan statementnya itu tidak bisa disebut sebagai menghina Tuhan, dan dia tidak layak untuk dibunuh karena tidak bisa dianggap melakukan penghinaan. Jadi ya di sini ada perbedaan pendapat. Jadi posisi awalnya memang orang yang mencemooh Allah itu hukumnya kafir dan harus dibunuh. Tapi yang menjadi soal memang contoh orang bisa dikategorikan melakukan pencemoohan atau penghinaan terhadap Tuhan, itu bisa terjadi perbedaan antara para ulama. Kasus real seperti ini, apakah orang yang mengatakan seperti itu bisa masuk dalam kategori blasfemi atau tidak? Nah, itu menjadi soal. Jadi pada akhirnya ketika hukum normatif tentang penghinaan kepada Allah itu diterapkan dalam kasus real, ya, nah di situ bisa terjadi perbedaan pendapat. Apakah
Ya, kalau kasus kita sekarang misalnya, apakah orang yang berpendapat A, B, C tentang Islam itu apakah bisa disebut menghina Tuhan atau tidak? Nah, di situ bisa terjadi perbedaan. Menghina Tuhan itu kafir, ya. Tapi begitu hukum menghina Tuhan itu diterapkan atau diaplikasikan dalam kasus yang konkret, nah di situ bisa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Oke, saya akan bergerak cepat, makanya karena bergerak terus. Nah, ini menarik. Saya akan sebutkan juga perbedaan pendapat. Jadi bab ini tidak sekedar hanya menceritakan atau membahas mengenai hukuman bagi para penghina Nabi secara spesifik, tapi juga hukuman kepada penghina Allah, Nabi, sahabat, keluarga, dan istri para Nabi, dan juga para Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, ada pembahasan yang menarik di sini tentang bagaimana hukumnya orang-orang atau kelompok-kelompok dalam Islam sendiri yang dianggap mereka itu menyimpang dari ajaran yang dianggap ajaran pokok di dalam Islam. Sekte-sekte yang muncul di dalam sejarah Islam itu bagaimana? Apakah mereka bisa juga disebut sebagai orang yang menghina Tuhan juga? Misalnya orang-orang yang berpendapat seperti orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa ini tema klasik ya, mungkin Anda sekarang tidak nyambung lagi udah karena ini perdebatan ratusan tahun yang lalu tentang Quran itu makhluk atau tidak. Quran itu kan kalam atau firman Tuhan. Kalau Tuhan itu bersifat abadi, apakah firman-Nya yang terekam di dalam mushaf atau Quran itu abadi atau tidak? Tercipta di dalam waktu atau tidak? Ya, jadi temporally created itu dalam istilah Inggrisnya untuk kata hadis. Apakah Quran itu temporally created atau tidak? Dia tercipta dalam waktu, semula ada menjadi ada, itu namanya temporal creation, atau dia abadi, dari dulu ada dan akan ada terus. Nah, orang Mu'tazilah mengatakan Quran itu temporally created, diciptakan dalam waktu seperti dunia ini. Dunia tidak ada lalu ada, jadi dia ada dalam waktu. Nah, orang-orang seperti Mu'tazilah yang mengatakan berpendapat mengenai temporal creation of the Quran, ya, itu apakah bisa disebut sebagai menghina Tuhan, kafir atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ya. Jadi misalnya Ibnul Munzir, salah satu ulama, tapi dia di luar mazhab Maliki, tapi disebutkan juga di dalam kitab ini. Ibnul Munzir menceritakan pendapat dari Syafi'i bahwa sebagian besar para generasi terdahulu, orang-orang salaf, sarjana Islam dahulu itu cenderung mengatakan bahwa orang-orang seperti itu kafir dan harus dibunuh tanpa dimintai pertobatan. Harus dibunuh tanpa pertobatan. Begitu juga ini pendapat dari Abu Ishaq Al-Fazari, Hushaim, Ali ibn Asim, dan seterusnya. Nama-nama para ulama ketika itu. Nah, juga Ahmad ibn Hanbal, salah satu ulama penting yang mendirikan mazhab keempat dalam Islam, yaitu Hambali. Nah, tetapi ada pendapat yang berbeda, yaitu pendapat yang diceritakan atau diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, dan pendapat sebagian besar para fuqaha, ahli fikih, dan para pemikir, dan para mutakallimun, para teolog. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang seperti orang-orang Mu'tazilah atau Qadariyah itu orang yang berpendapat bahwa manusia itu menciptakan tindakannya sendiri. Bukan Tuhan yang menciptakan tindakan manusia, tapi manusia sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak disebut sebagai orang kafir. Mereka tidak disebut sebagai orang kafir. Jadi di sini ada perbedaan pendapat.
Kemudian, nah kalau mereka itu bukan kafir, lalu mereka ini apa? Ya, mereka hanya disebut sebagai fusak, usoh, dhullal, orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan maksiat dan orang-orang yang sesat. Ya. Kata-kata sesat ini sering kita dengar sekarang. Nah itu dipakai juga pada saat itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Tapi mereka bukan orang kafir sebetulnya. Mereka berbuat dosa, ya, mereka berbuat dosa, tetapi dosanya tidak membuat dia keluar dari Islam. Nah, yang menarik ada satu kisah Al-Qadhi Abu Bakar. Saya menduga ini Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, salah satu teolog penting dari mazhab Syafi'i. Ketika ditanya, Qadhi Abu Bakar, bagaimana pendapat Anda tentang kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok bid'ah atau kelompok sesat kalau istilah sekarang ini? Jawaban dia, innaha minal mu'wisat. Masalah ini termasuk masalah yang susah untuk dipecahkan. Kenapa? Ini menarik pendapat dia. Karena id al-qawmu lam yusarrihu bismil kufri wa innama qalu qawlan yu'addi ilaihi wa talaba qawluhu fil mas'alah ala nahwi tirabi qawli Malik dan seterusnya. Karena orang-orang itu, orang-orang yang disebut mengikuti kelompok-kelompok yang dianggap bid'ah dan sesat itu, mereka itu tidak secara terus terang memproduksi atau mengeluarkan kata-kata yang jelas-jelas membuat mereka kafir. Misalnya, mereka tidak mengatakan saya tidak percaya pada Tuhan, atau mereka tidak mengatakan saya tidak percaya pada Nabi. Mereka percaya kepada Tuhan, pada Nabi. So, mereka punya pendapat sendiri yang berbeda dengan orang-orang lain. Jadi mereka tidak yusarrihu bil kufri. Mereka tidak memproduksi suatu statement atau kata-kata yang dengan jelas membuat mereka itu kafir. Suatu yang mungkin bisa membuat mereka kafir, tapi tidak secara terus terang atau eksplisit membuat mereka ini kafir. Jadi saya agak bingung ini. Mereka kafir atau tidak? Saya nggak bisa menjawab. Innaha minal mu'wisat. Ini masalah yang rumit, ya. Masalah yang tidak gampang. Nah, pendapat Abul Ma'ali, saya menduga ini Abul Ma'ali Al-Haramain, juga seorang teolog penting dalam mazhab Syafi'i, gurunya Imam Ghazali. Abul Ma'ali mengatakan, ketika ditanya mengenai masalah yang sama, dia mengatakan, I'm sorry, maaf saya tidak bisa menjawab dengan tegas, karena kesalahan menjawab tentang masalah ini itu kemungkinan salah dalam menjawab mengenai masalah yang rumit ini membuat masalah ini jadi susah untuk dipecahkan. Karena apa? Menurut dia, li'anna idkhala kafirin fil millati wa ikhraja muslimin anha azimun fid din. Karena urusan membuat seseorang itu masuk ke dalam agama Islam atau keluar dari agama Islam itu masalah yang besar sekali. Ini it's not an easy matter. Ini bukan masalah yang gampang. Ini is big deal. Ini masalah besar sekali. Jadi nggak bisa kita sembrono atau sembarangan mengatakan dia kafir atau dia muslim dan seterusnya. Nah, ada seorang ulama-ulama yang lain mengatakan alladzi yajibul ikhtirazu minat takfiri fi ahli ta'wil. Yang harus dijaga oleh orang Islam adalah menjaga diri. Kita tidak mudah mengkafirkan ahli ta'wil. Orang yang punya pendapat, itu ahli ta'wil ya. Orang yang punya pendapat. Jadi istilah yang dipakai itu ahli ta'wil. Orang yang punya ta'wil, orang yang punya pendapat yang berbeda mengenai suatu masalah menyangkut agama. Karena fa inna istibahata dima'il musallin al-muwahhidin khatarun. Karena menghalalkan darah orang yang sholat, maksudnya orang Islam, itu bahaya sekali. Wal khata'u fi tarki alfi kafirin ahwanu minal khata'i fi safki mihjamatin min dam muslimin wahidin. Karena bahaya membiarkan 1000 orang kafir hidup dalam kekafirannya
itu lebih ringan daripada kita keliru memvonis satu orang muslim saja, kita keliru memvonis dia sebagai orang kafir. Naudzubillah. Ya, tapi ini pendapat salah satu ulama, pendapat yang mengatakan tidak, begitu dia memproduksi satu statement yang dianggap kafir, ya langsung dibunuh saja. Nah, di sini sebetulnya kelihatan sekali bahwa diskursus di dalam tradisi hukum Islam klasik mengenai masalah seperti ini itu memang tidak sesolid atau tidak se-fix yang kita bayangkan sebetulnya. Jadi ada diskusi yang menarik di kalangan para ulama ini yang bagi saya perlu dikaji dengan mendalam sehingga kita tidak sembrono dalam memproduksi suatu statement kafir atau tidak. Nah, meskipun begitu memang diskursus dasarnya, fondasi dasarnya adalah hukum bagi penghina Nabi itu adalah ya dia kafir dan harus dibunuh. Itu dasarnya. Meskipun ada perbedaan dalam hal-hal yang lain, tetapi ya dasarnya di situ. Hukum bagi para penghina Nabi ya dia kafir dan harus dibunuh. Panjang sekali Pak mengenai ini, saya tidak akan membahas semuanya, nanti Pak Zenon bisa meneruskan. Nah, kalau kita saya akan tambahkan sedikit. Kalau menghina Nabi dan menghina Allah Nabi Muhammad ya, itu hukumnya kafir dan harus dibunuh. Bagaimana hukumnya menghina nabi-nabi lain di luar Muhammad? Nah, kata Qadiyat, wa hukmu man sabba sa'ira anbiya'illahi ta'ala wa malaikatahu wastakhaffa bihim aw kadzdzabahum fima atau bihi aw ankarahum wa jahatahum hukmu nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Hukum bagi orang yang menghina nabi-nabi lain di luar Nabi Muhammad dan para malaikat dan merendahkan mereka atau membohongkan, menganggap mereka bohong, sama hukumnya dengan menghina Nabi Muhammad. Jadi hukumnya sama. Jadi kalau orang Kristen menghina Yesus, itu juga hukumnya sama dengan orang Islam menghina Nabi Muhammad. Mereka harus dibunuh juga. Mereka kafir harus dibunuh. Nah, ini diskursus fikih atau hukum Islam yang ditulis oleh seorang ulama dari Andalus yang hidup pada abad 11 Masehi. Pertanyaannya adalah, apakah hukum semacam ini harus kita terapkan sekarang? Itu pertanyaan krusialnya. Jawaban ini tidak mudah. Tidak ada yang mudah memang. Saya akan menutup presentasi saya dengan menunjukkan bagaimana dilema masalah semacam ini. Ada sebuah artikel yang ditulis pada tahun 89 oleh seorang sarjana penting dari Kenya, dari Afrika, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat dan mengajar di Binghamton University di New York. Namanya Ali Mazrui. Nah, Ali Mazrui ini menulis satu artikel judulnya The Moral Dilemma of the Satanic Forces. Artikel ini ditulis pada saat kontroversi mengenai Salman Rushdie itu menjadi perdebatan ramai di Barat. Dan dia nulis artikel panjang, The Moral Dilemma of the Satanic Forces. Nah, di dalam pembukaan artikel ini dia mengatakan, saya kutip di sini, dilema yang dihadapi. Dia mengatakan begini: In the debate concerning the satanic forces, I have had a number of conflicting emotions of my own. Di dalam berkenaan dengan perdebatan mengenai soal the satanic forces, saya punya perasaan yang saling berkonflik, saling bertolak belakang. Saya galau kalau bahasa sekarang. Saya galau.com. I have been torn between being a believer in Islam and a believer in the open society. Saya tercabik-cabik di antara dua tuntutan. Saya sendiri seorang Muslim yang percaya kepada Islam,
Tapi saya juga percaya tentang pentingnya the open society atau masyarakat yang terbuka, yang tidak ada sensor, yang tidak ada pemberangusan orang yang berpendapat dan seterusnya. A writer and a religious worshipper. Saya ini penulis, dia menceritakan sendiri, buku saya seringkali mengalami censorship. Dia pernah hidup di Kenya, di Uganda, di bawah rezim Idi Amin, buku-buku dia juga dilarang. Tapi saya juga seorang religious worshipper. Saya seorang yang taat beribadah. Tapi saya juga penulis yang punya hak-hak untuk menulis dan mengemukakan pendapat saya, sama dengan hak yang harus dinikmati oleh Salman Rushdie. Saya a believer in the Sharia and an opponent of all forms of capital punishment in the modern age. Saya seorang yang percaya kepada syariat, tetapi saya juga menentang segala bentuk capital punishment atau hukuman mati. Yang pendapat mengenai itu muncul belakangan dalam era modern. Jadi saya tercabik-cabik di antara dua dilema ini. Saya di satu pihak saya seorang Muslim, tapi di pihak lain saya percaya bahwa seorang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, menikmati religious thought atau freedom of thought, kebebasan berpendapat. Jadi tidak mudah. Nah, Ali Mazrui ini sebetulnya mewakili suatu dilema yang dihadapi oleh sebagian besar sarjana Islam modern. Di satu pihak mereka mewarisi diskursus hukum klasik ya, seperti tadi yang saya sebutkan di sini, seperti dicerminkan dalam kitab Asy-Syifa. Tapi di lain pihak, para sarjana Muslim modern ini juga berhadapan dengan situasi yang berbeda, di mana sekarang dikenal ada konvensi tentang misalnya penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, anak-anak dan seterusnya. Ada banyak konvensi internasional yang bermunculan belakangan yang itu diratifikasi juga oleh negara-negara Islam misalnya. Tentu jawabannya akan mudah kalau Anda misalnya berada pada satu posisi yang jelas. Kalau Anda seorang pengikut Hizbut Tahrir misalnya, ya jelas jawabannya satu, syariat Islam. Semua selesai. Itu akan menyelesaikan masalah menurut mereka. Kalau Anda ada di sisi yang lain, ada seorang sekuler yang murni, Anda mengatakan hukum agama tidak lagi relevan. Yang relevan adalah hukum positif. Nah, yang menjadi soal adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah. Mereka tidak mau meninggalkan tradisi, tetapi juga tidak bisa mengabaikan perkembangan modern. Saya berpendapat bahwa sebagian besar sarjana Muslim modern, aktivis Muslim modern, cendekiawan Muslim modern, termasuk mereka yang sebetulnya sering disebut sebagai orang-orang yang ada pada kelompok yang radikal pun, mereka menghadapi dilema yang sama. Jadi orang-orang ikhwan ketika mereka berkuasa di Mesir sekarang misalnya, atau ketika mereka berkuasa di Tunis, mereka dihadapkan dengan dilema yang sama. Ketika mereka berkuasa, apakah harus menjalankan diskursus Islam klasik seperti ditulis oleh orang-orang semacam Al-Qadiyat atau yang lain, atau mereka juga harus mempertimbangkan konteks yang berubah? Apakah human right harus diabaikan begitu saja? Rashid Al-Ghannouchi, salah satu tokoh penting Ikhwanul Muslimin dari Tunisia, ketika partainya menang di sana, dia memberikan pidato yang terkenal. Dia mengatakan kemenangan partai An-Nahdhah di Tunisia tidak akan membuat hak-hak sipil human right yang dinikmati oleh orang-orang atau masyarakat Tunisia akan dihilang. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa men-trigger diskusi nanti. Teruskan dengan Pak Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud menghina Allah dan Rasulnya itu gimana? Karena kalau qat'iyat tadi, misalnya yang di sini disebutkan, kalau dia tidak dalam niatan ala ghairi sabbi, di luar jalan untuk menghina, tapi jalannya adalah untuk menakwilkan dan berjihad,
Itu perdebatan yang tidak akan kunjung selesai. Jadi apa yang dimaksud dengan menghina Nabi, dan siapa yang punya otoritas untuk menyatakan orang ini sudah menghina Nabi. Kalau di Mesir bisa atas putusan pengadilan. Di sini ada undang-undang penodaan agama pasal 156A KUHP, penodaan agama. Dan bagaimana sejarah misalnya kekuasaan di dalam Islam memperlakukan orang-orang yang dimaksud dengan menghina Nabi. Abdurrahman Badawi punya buku judulnya Tarikhul Ilhad fil Islam, yang diterjemahkan oleh LKIS menjadi Sejarah Ateisme di dalam Islam. Judulnya lebih dramatis ketimbang judul aslinya sebenarnya. Bagaimana orang-orang ini diperlakukan di dalam sejarah. Dan faktanya memang yang dibunuh itu Pak Zainun, misalnya orang Mu'tazilah membunuh orang Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah juga membunuh orang Mu'tazilah, orang Sunni membunuh orang Syiah, orang Syiah juga membunuh orang Sunni. Jadi misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Islam atas dasar dia tidak berhukum atas hukum Allah, jadi divonis di luar Islam. Jadi yang saya tanyakan tadi itu, apa yang dimaksud dengan menghina Rasulullah itu? Bagaimana para penguasa memperlakukan orang yang menghina Rasulullah? Siapa yang punya otoritas untuk menyatakan orang ini sudah menghina Rasulullah atau tidak? Itu banyak sekali para pemikir politik seperti Ali Abdul Razik bisa disebut menghina Rasulullah karena menyatakan bahwa tindakan politik Nabi di Madinah laisa juz'an min risalatihi, tidak menjadi bagian dari risalah kenabiannya. Ini saya kira Pak Zainun yang konteksnya bisa diletakkan di situ. Pak Zainun Kamal ini bagi yang tidak tahu ini dekan di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Selamat malam. Kita sudah banyak lebar mendengarkan Mas Ulil dalam rangka pembelaan diri. Ya, kalau saya dituduh kafir bagaimana kalau dibunuh? Saya ganti persoalan yang dicarilah hukum-hukumnya untuk pembelaan. Dan maaf, saya ini buku baru dapat kemarin, ya kan. Jadi saya juga tidak tahu apakah memasuk mazhab memegang buku ini ya. Ya, segera berlebihan. Dan saya tidak akan memegang buku ini. Tuh, berpendapat-pendapat seperti itu. Kemudian saya akan memegang hanya ini ada 2 pasal. Ya, buku yang pertama yang saya pegang, dan buku kedua ada 1 pasal juga. Itu semuanya tadi yang Pak disampaikan adalah pendapat-pendapat para ulama fikih, ya kan? Itu semuanya adalah pendapat dari produk ulama semuanya. Apalagi kalau buku ini kita pegang, ya kan? Menurut pendapat saya tidak mempunyai otoritas betul sama sekali ini. Kenapa? Karena ini kan buku sejarah, dan sejarah itu biasanya hadisnya tidak begitu teliti oleh ulama. Kecuali kalau berkaitan masalah akidah, masalah ibadah, itu memang rawinya benar atau tidak, itu memang banyak. Ya kalau ini namanya sejarah kan. Jadi tidak terlalu kuat hadis-hadis kayak gini. Apalagi kalau kita mencari masalah hukum kan. Itu kan ada atau tidak dalam Al-Quran dan hadis. Ulama itu sumber pengambilan hukumnya itu dari mana? Itu menjadi persoalan. Saya saja tidak ketemu hukum-hukum seperti itu dalam Al-Quran dan hadis kan. Toh juga banyak sekali yang mencaci Allah. Seperti Nietzsche mengatakan God is dead. Itu kan sudah keterlaluan banget itu. Ya, Tuhan sudah mati kan lebih mencaci lagi benar. Saya kira kalau kita balik juga bagaimana? Kalau Allah mencaci manusia bagaimana? Ya kan itu berbahaya. Ya kan jadi persoalan juga. Kita harus tahu di dalam Al-Quran itu banyak orang-orang jelek
yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keterlaluan juga itu kan? Itu nama Abu Jahal kan diabadikan dalam Al-Quran. Abu Lahab, tabat yada Abu Lahab. Itu kan kejelekannya diabadikan oleh Allah. Itu menghina betul tuh. Ya kan? Kayaknya Allah tiada ampun di sana itu kan. Ya kan? Kan Allah tuh maha pemaaf, maha penyayang. Tapi kok diabadikan dalam Al-Quran? Fir'aun, apalagi itu kan. Kok Allah sendiri bersifat seperti itu kan? Padahal innallaha ghafurur rahim kan seharusnya gitu. Kenapa kok ini diabadikan? Nah, karena itu saya tidak ketemu hukum Allah. Orang yang mencaci Allah, menghinakan Allah, itu ada hukumnya. Paling-paling ada Allah nanti di akhirat. Ya kan? Nah, hukum akhirat aja itu. Dan saya masih ingat perdebatan Magnis Suseno dengan Cak Nur. Saya masih simpan sampai sekarang bahan-bahannya itu. Jadi kata Magnis, kata Cak Nur itu Yesus itu tidak mati waktu disalib. Dia memang disalib tapi tidak mati. Kita suatu kawin, pergi ke salib utara, kawin di sana, kemudian cerai. Ya kan, karena tidak cocok mazhabnya kan. Kemudian setelah cerai kawin lagi. Itu didebat oleh Magnis Suseno. Kamu mengatakan Tuhan kami gagal dalam rumah tangga. Gitu. Kan gagal dalam rumah tangga ya. Itu saya punya sampai sekarang perdebatan kita. Jadi kata Cak Nur ya kan, kalian lebih menghina lagi Tuhan. Tapi masa Tuhan punya anak? Kita gitu. Kan menghina juga kan tuh. Tuhan punya anak di mana itu? Ya kan? Yang ini Tuhan gagal berumah tangga, ya ini Tuhan punya anak. Kan Yesus gagal sebagai anak Tuhan. Nah itu kan menjadi tidak ada segala hukum kayak gitu tuh, ya kan? Tidak ada itu. Dan kalau saya mengerti pendapat dari siapa ya, ada Asy'ari ya. Apakah para sahabat keluarga Nabi dia orang yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan pendapatnya juga tidak perlu dengar, karena Allah Asy'ari Irsyadul ya. Karena Allah hanya mengutus para nabi, sahabat tidak diutus oleh Allah. Dan itu sahabat tidak dilindungi kan. Bagaimana kita memahami itu? Sahabat nabi aja berperang antara sahabat, berbunuh-bunuhan satu sama lain. Itu kan banyak sekali kan. Coba kalau sering-sering saya ulang kan, misalnya itu kan Umar bin Khattab mati terbunuh.